Baik, perkenalkan nama saya Komeng Pratawan. Saya akan membagikan apa saja pelajaran yang sudah saya dapat mengenai manajemen ASN, yaitu kedudukan ASN dalam NKRI. ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Kemudian aparatur negara yang lain ada juga, yaitu tentara dan polisi. ASN berkedudukan sebagai pegawai negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintah. Bisa dibilang itu adalah atasan kita. ASN yang menolak perintah pimpinan berarti belum siap menjadi ASN, apalagi jika ASN tersebut melawan negaranya. Sebaiknya dihindari, jangan sampai kita menjelek-jelekan negara kita. Sebagai ASN, bahasa yang kita gunakan harus sesuai dengan apa yang kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, karena kita dipekerjakan oleh negara. Jangan sampai bahasa yang kita keluarkan membuat masyarakat terprovokasi dan memunculkan keresahan di masyarakat. Sebagai abdi masyarakat, jangan sampai kita melalaikan tugas kita. Jangan sampai negara jelek karena kita yang tidak melayani. Sebagai ASN, kita telah menjadi abdi negara. Ikuti aturan yang telah dibuat. Aturan berseragam misalnya, harus kita patuhi. Seragam membedakan kita sebagai pelayan masyarakat dengan masyarakat yang kita layani. Sebagai ASN, kita tidak bisa seenaknya dalam bekerja. Kehadiran kita di kantor bukan hanya sekedar absen pulang, tapi juga harus menghasilkan karya dan makna. Kita harus mengikuti aturan yang ada, bukan aturan yang harus mengikuti kita. Sebagai seorang ASN, kita seharusnya bersyukur. Banyak di luar sana yang mengidamkan posisi kita apalagi di saat pandemik seperti sekarang ini. Banyak orang yang di PHK, namun kita sebagai ASN tetap dapat bekerja seperti biasa tanpa gaji kita harus dipotong. Kemudian kita masuk ke materi kode etik ASN. Kode etik ASN berfungsi sebagai yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Baik, kemudian kita masuk ke dalam sistem merit. Sistem merit itu ibaratnya seperti kita menempatkan seseorang di posisinya yang tepat sesuai kualifikasi yang dia miliki. Apa sih fungsinya sistem merit diterapkan dalam manajemen ASN? Bagi organisasi kita, bagi instansi kita, sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Publik menilai apa yang kita kerjakan. Kemudian bagi ASN sendiri, itu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Terima kasih, sekian yang bisa saya pelajari dari agenda 13, yaitu kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Selamat malam.